Halo teman-teman, senang sekali saya bisa ketemu lagi dengan teman-teman semuanya. Kali ini topiknya adalah mengenai pembekalan ya untuk teman-teman bisa mengikuti ujian UKAI supaya persiapannya lebih bagus lagi. Oke, untuk topik yang pertama yang akan kita bahas adalah mengenai epilepsi. Jadi saya diberikan tugas untuk menyampaikan mengenai gangguan saraf dan kejiwaan. Kalau dilihat di blueprint UKAI, itu ada beberapa topik ya terkait dengan gangguan saraf dan jiwa, itu adalah epilepsi, kejang demam, kemudian migrain, nyeri kepala, insomnia, depresi, dan GAD. Nah, pada kesempatan kali ini kita bahas 2 topik yang berhubungan dengan kejang, yaitu topik tentang epilepsi itu sendiri, kemudian yang kedua adalah mengenai kejang demam. Oke, sudah siap ya teman-teman ya, untuk kita mulai. Oke, saya tidak mulai dari definisi, tapi saya akan mulai dari kerangka kerja klasifikasi epilepsi. Jadi teman-teman, untuk epilepsi ini ada perubahan yang terbaru, ini kita ambil dari Perdosi 2019, bahwa klasifikasinya itu sekarang tidak seperti yang dulu ya. Sekarang ada dibagi menjadi klasifikasi bertingkat, 3 level teman-teman ya. Level pertama itu bicara mengenai tipe bangkitannya. Nah, level kedua bicara mengenai tipe epilepsinya, dan level yang ketiga adalah tentang sindrom epilepsinya. So, untuk diagnosis kerja dari dokter akan mengikuti level-level ini ya teman-teman ya. Mereka akan menentukan terlebih dahulu tipe bangkitannya atau seizure types. Jadi jangan, bingung ya kalau dengar istilah bangkitan. Yang bangkit siapa gitu ya. Bangkitan ini adalah istilah bahasa Indonesia untuk istilah seizure ya, kalau kita bilangnya kejang. Didefinisikannya atau diterjemahkannya itu bukan kejang tapi bangkit gitu ya, bangkitan. Oke, jadi bangkitan ini adalah seizure. Ada 3 macam yaitu tipe vokal, tipe umum, dan tidak diketahui atau tidak bisa didefinisikan. Kemudian untuk yang kedua adalah tipe epilepsinya. Tipe epilepsinya ini ada tipe vokal, ya. Apa itu vokal? Nanti kita bahas di next-nya ya. Kemudian yang kedua adalah umum atau generalize. General itu ya umum ya, kalau generalize ya berarti itu tipe umum. Kemudian tipe kombinasi or combine, ada umum dan ada vokal dan unknown ya, unknown itu yang tidak diketahui. Nah, yang tingkat ketiga itu adalah sindrom epilepsi. Nah, untuk menegakkan sampai ke sindrom epilepsi ini tidak mudah ya. Jadi this is very specific, tidak semuanya itu bisa sampai ke sindrom epilepsinya. Jadi apa maksudnya? Nah, apa maksudnya dari sini adalah nanti treatment-nya itu bisa jadi treatment-nya sesuai jenis bangkitannya, sesuai dengan jenis epilepsinya, atau sesuai dengan sindrom epilepsinya. Tapi karena sindrom epilepsi ini sulit, ya kita nanti akan bahas hanya tipe bangkitan dan tipe epilepsi. Untuk tipe epilepsi ini sendiri nanti treatment-nya ya kurang lebih sama dengan tipe bangkitannya. Kalau etiologi ini harus ditegakkan ya, penyebabnya apa kejangnya itu? Apakah ini bisa diklasifikasikan sebagai epilepsi atau tidak? Nah, caranya dengan melakukan salah satunya adalah neuroimaging yang sering adalah dilakukan MRI. Jadi penyebab yang lain-lain itu harus disingkirkan untuk meyakinkan bahwa ini benar-benar karena peningkatan aktivitas di otak. Oke. Definisi bangkitan atau seizure ya. Jadi tadi itu kita lihat bangkitan atau seizure itu adalah terjadinya tanda atau gejala yang bersifat sesaat akibat aktivitas neuronal yang abnormal dan berlebihan di otak. Jadi bangkitan
atau seizure itu hanya salah satu dari gejala epilepsi. Jadi gejala epilepsi bisa lebih dari satu, salah satunya adalah bangkitan tadi. Oke, jadi kejang itu nanti diklasifikasikan ya. Apakah ini adalah suatu bangkitan epileptik atau ini adalah bangkitan non-epileptik? Itu ditentukan. Kalau itu adalah bangkitan non-epileptik, berarti tidak diakibatkan oleh aktivitas neuronal yang abnormal atau berlebihan di otak. Jadi penyebabnya apa, Bu? Penyebabnya bisa karena gangguan psikiatri, ada spasme otot, sinkop, atau gangguan kardiovaskular. Karena apa? Karena manifestasi klinisnya itu mirip, jadi harus disingkirkan penyebab yang lain ya. Kemudian ditanyakan atau kita definisikan apakah ini dengan atau tanpa provokasi. Siapa yang memprovokasi gitu ya pertanyaannya. Kalau kejang itu atau bangkitannya itu dengan provokasi artinya bangkitan yang terjadi bersamaan atau berdekatan waktunya dengan gangguan. Gangguan apa? Gangguan saraf pusat akut. Penyebabnya bisa jadi karena apa? Ada gangguan metabolik, ada toksisitas, ada infeksi, ada stroke, trauma kepala, atau ada inflamasi. Jadi, yang dibicarakan di sini itu sebenarnya adalah yang dia murni ya, tanpa provokasi dan dia juga adalah bangkitan epileptik. Nah, untuk klasifikasinya bagaimana? Klasifikasinya itu ada di kanan atas. Di situ bicara bahwa sesuai dengan yang tadi ya, dibagi menjadi vokal, general, dan unknown. Nah, yang general nanti yang banyak dibicarakan ya, kalau di soal-soal itu banyak keluar ya di yang general biasanya ya, dengan berbagai macam jenis kejahatan itu kan nanti kita pelajari treatment-nya itu nanti berbeda-beda ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita lihat next, klasifikasi dengan cara mudah. Yang tadi ribet ya, tabelnya banyak, tulisannya sekarang kita ganti yang gampang. Nah, nanti untuk penjelasan lengkapnya teman-teman bisa scan QR code yang ada di situ. Nah, sekarang kita lihat penjelasan yang gampangnya aja. Epilepsi itu adalah suatu seizure disorder. Jadi gejalanya salah satunya adalah adanya kejang atau bangkitan, oke? Dia recurrent, terjadi berulang dan unpredictable, tidak ada yang bisa memprediksi. Jenis yang pertama tadi adalah partial seizure. Partial itu artinya sebagian, part ya, part itu kan bagian. Nah, kalau parsial atau sebagian, ini nama lainnya adalah kejang vokal atau bangkitan vokal. Kenapa vokal? Vokal itu ya fokus hanya satu bagian. Makanya parsial sama dengan vokal. Jadi dia terjadi hanya pada sebagian otak dengan gejala motorik atau sensorik atau otonom yang terjadi hanya pada sebagian tubuh. Di sini dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama adalah simple parsial atau kita bilangnya kejang vokal sederhana. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama aja ya. Adalah this is simple partial seizure ya, atau kejang vokal sederhana. Kalau di situ sudah jelas, kalau simple itu sederhana ya. Kalau sederhana maka pasiennya tetap sadar atau remains conscious, oke. Yang kedua, lawan katanya simple adalah kejang kompleks. Nah, kalau kompleks atau kejang vokal kompleks ini ada gangguan kesadaran. Nah, yang ketiga, bisa jadi dia awalnya adalah kejang vokal, dia akan berlanjut menjadi bangkitan atau kejang umum, oke? Nah, sekarang kita lihat yang umum ya, teman-teman ya. Bagaimana kalau yang umum? Nah, bangkitan umum artinya dia itu melibatkan seluruh bagian otak ya, tidak hanya kiri. Jadi ada hemisfer kiri, hemisfer kanan, itu semuanya terlibat. Nah, ini kita sebut sebagai generalized seizure atau bangkitan umum. Macam-macamnya sering dengar ya, ada yang tonik ya, tiba-tiba dia kaku, kemudian klonik, ada yang mioklonik, atonik, tonik-klonik yang paling sering ya, ada kejang absen. Apa maksudnya? Nah, setelah ini kita akan belajar.
Oke, satu lagi itu ada yang namanya status epileptikus. Kalau kejangnya itu lebih dari 5 menit, ya, dia terus-menerus atau tidak kembali ke keadaan normal, itu kita sebut sebagai status epileptikus. Ya, diingat-ingat, status epileptikus batasannya adalah 5 menit. Biasanya adalah dia kejangnya jenisnya adalah tonik klonik. Oke, teman-teman ya. Yuk kita lihat istilah-istilahnya supaya tidak bingung lagi. Nanti kalau dengar istilah-istilah ini tetap fokus ya, bisa mengerti apa artinya itu ya. Kalau nggak ngerti ya susah nanti temennya istilah-istilah ini. Oke, jadi tadi sudah saya jelaskan kalau itu adalah vokal, kejang vokal, artinya fokus ya. Fokus artinya apa? Hanya di satu titik atau satu hemisfer. Nah, maka kita bilangnya kata lainnya adalah ini adalah kejang parsial atau partial seizure. Yang kedua, general atau generalized seizure. Nah, general itu ya umum ya. Artinya apa? Lawan katanya fokus, jadi dia tidak fokus. Tidak fokus berarti dia berasal dari kedua hemisfer, baik kiri maupun kanan. Istilah ketiga, motor. Motor ini artinya dia adalah motorik. Kalau motorik ya naik motor, ya motornya bergerak teman-teman ya. Artinya apa? Kejang yang ini dia melibatkan otot. Kontraksinya bisa meningkat atau menurun ya. Yang keempat, ada namanya tonik. Tonik itu berasal dari kata tonus. Artinya apa? Ototnya itu tegang. Nah, jadi terjadi peningkatan kontraksi otot dalam hitungan detik sampai dengan menit. Kemudian ada atonik. Atonik ini kalau bahasa Latin kan A itu artinya adalah tidak, teman-teman ya. Jadi tidak ada tonusnya, tonusnya hilang. Oke, itu kejang yang atonik. Oke. Di kanan itu ada tulisan teman-teman ya, epilepsi. Epi itu artinya di atas, lepsi itu artinya ada seizure. Nah, kalau diterjemahkan, epilepsi itu adalah sebenarnya unprovoked seizure ya. Istilah yang lain, kita lanjut. Klonik. Oke. Klonik ini dari kata klonus. Artinya apa? Kontraksi otot yang berulang. Jadi kalau tadi tonik kaku ya, ada peningkatan kontraksi ototnya tegang. Kalau yang ini klonik adalah kontraksi otot yang berulang-ulang seperti gerakan menghentak-hentak. Gerakan menghentak-hentak ini istilah bahasa Inggrisnya adalah jerking. Bisa terjadi secara simetris maupun asimetris dan ini berulang-ulang secara reguler. Kemudian istilah mioklonik. Mio itu artinya otot, ya. Mioklonik artinya kontraksi otot tunggal. Karena tunggal dia lebih singkat dan kurang ritmis dibandingkan yang jenis klonus tadi. Kemudian ada yang namanya kejang absens. Ya, absens artinya ya absen. Absen itu artinya apa? Tidak hadir. Nah, kalau kamu kuliah itu absen artinya kamu nggak hadir gitu kan. Nama lainnya adalah kejang tipe Lena atau dulu namanya adalah petit mal. Nah, lawan katanya petit mal itu ada grand mal. Petit kan kecil ya. Kalau anak kecil struktur tubuhnya itu kita bilang petit ya bahasa Perancisnya. Kalau lawan katanya grand mal. Nah, grand mal ini adalah kejang tonik klonik. Coba beda istilah aja, jadi jangan bingung. Kalau di soalnya ditulis kejangnya grand mal, yang dimaksud adalah kejang tonik klonik. Kalau itu adalah bangkitan lena. Nah, lena itu maksudnya bangkitan absen. Namanya absen, dia aktivitasnya berhenti mendadak. Tatapannya kosong, tidak ada respon pada saat bicara. Dan biasanya kondisinya maksimal 30 detik. Ini biasanya terjadinya pada anak-anak kebanyakan ya, juvenil. Jadi dia tatapannya kosong, itu bukan bengong ya, bisa jadi dia karena kejang absens. Kemudian ada istilah terprovokasi tadi ya, ada yang memprovokasi itu sudah dijelaskan sebelumnya. Ada yang terakhir adalah refleks. Kalau refleks itu namanya segera, langsung muncul, detik sampai menit
sebagai respon stimulus spesifik. Nah, stimulusnya bangkitan refleks ini bisa beberapa hal. Misalnya karena cahaya. Kan kita pernah ya, di bioskop itu ada tulisan kalau yang penderita epilepsi tidak boleh untuk, nonton gitu ya, kan ada flashing ya, ada cahaya yang kedap-kedip itu menimbulkan suatu rangsangan untuk terjadinya kejang ya. Misal itu adalah jenis bangkitan refleks ya, karena cahaya. Bisa karena musik, bisa karena stimulus somatosensori atau proprioseptif, bisa karena membaca, bisa karena mandi air panas, bisa karena makan, atau pada saat berpikir. Itu bisa terjadi kejang, itu namanya bangkitan refleks. Oke, sekarang kita lihat obat-obatnya ya teman-teman ya. Nah ini sudah tidak asing lagi ya, jadi golongan obat anti epilepsi. Anti epilepsi atau kita singkat OAE, obat anti epilepsi. Bahasa Inggrisnya AED ya, anti epileptic drug sama wae, ya, sami mawon. Untuk macam-macam obatnya yang diberi tanda merah itu adalah obatnya ada di Indonesia. Kalau tidak ada di Indonesia ya tidak usah dihafalkan. Yang dihafalkan yang ada di Indonesia aja ya teman-teman ya. Ya itu yang di Indonesia aja belum tentu hafal loh, apalagi menghafalkan yang lain. Sekedar tahu boleh gitu ya. Oke, kita lihat dari yang first generation atau generasi pertama. Generasi pertama ini sangat ampuh, very efficacious, tapi dia punya farmakokinetiknya lebih kompleks. Dia punya banyak interaksi obat dengan obat, dan dia bisa meningkatkan kejadian terjadinya adverse effect atau reaksi obat yang tidak dikehendaki. Jadi tipe satu ini lebih sulit untuk dikendalikan ya dibandingkan yang tipe 2 atau tipe 3. Ya namanya generasi pertama itu ya selalu kurang canggih gitu ya dibandingkan generasi seterusnya ya. iPhone yang pertama sama iPhone sekarang yang 13 ya jauh gitu ya. Yang pertama dulu ya nggak canggih-canggih amat, banyak komplikasinya barangkali ya. Yang sekarang yang ke-13 sudah canggih gitu kan. Sama seperti obat-obatan ya, first generation itu selalu banyak masalahnya. Kalau dia sudah second, third generation, fourth generation, nah makinlah dia canggih, tidak banyak komplikasi. Oke, yang first generation itu ada apa saja? Ada fenobarbital, ada phenytoin, ada carbamazepin, dan ada valproat. Nanti teman-teman bisa buat jembatan keledai sendiri ya, gimana caranya menghafalkan. Oh yang generasi pertama fenobarbital, phenytoin, carbamazepin, valproat. Saya singkat apa ya kira-kira? Apa disingkat Veno, Veni, ya, Bama, sama Vali. Nah, bisa juga. Pokoknya yang penting hafal aja teman-teman ya, dihafalkan. Pokoknya yang generasi pertama 4 macam ini banyak masalahnya, ya, oke. Second generation. Second generation ini punya mekanisme yang unik dan dia efikasinya hampir sama dengan yang first dan third generation. Jadi yang second generation ini dia lebih bisa ditoleransi ya. Jadi sekarang banyak yang dari second generation ini menjadi pilihan pertama untuk terapi epilepsi. Apa? Banyak ya second generation ini. Ada gabapentin, lamotrigin, topiramat, levetiracetam, oxcarbazepin, sonisamid, dan pregabalin. Dihafalkan. Tidak ada cara lain ya, farmakologi itu menghafal ya. Oke, dan yang third generation yang paling baru ada 2 saja, rufinamid dan perampanel. Oke, rufinamid dan perampanel ini tentu saja kalau yang generasi terbaru pasti lebih mahal dan juga dia tidak terlalu banyak ya data efektivitasnya, ya, itu tidak sebanyak yang generasi-generasi sebelumnya. Jadi third generation ini biasanya kita simpan apabila agen yang generasi pertama, agen generasi kedua itu gagal, nah kita beralih ke third
generation. Oke. Sekarang yang di sebelah kanannya adalah mechanism of action. Apa harus tahu? Oh, harus ya. Anda harus tahu kerjanya di mana. Yang sama aja dihafalin ya, misalnya kerjanya di kanal Na, sodium channel blocker. Itu ada phenytoin, carbamazepin, lamotrigin, oxcarbazepin, ya, yang belakangnya ipin, ini turunan carbamazepin kerjanya sama. Di kanal kalsium ada etosuximid, ada gabapentin, ada pregabalin, ya. Diingat-ingat, kalau dia ada namanya GABA-GABA, berarti dia ada kaitannya dengan reseptor GABA. Kemudian GABAergic. GABAergic ada barbiturat, benzodiazepin, vigabatrin, tiagabin. Oke? Ada yang kerjanya di synaptic vesicle protein 2A. Ini satu-satunya adalah levetiracetam. Kemudian penghambat karbonik anhidrase ada acetazolamid, topiramat, zonisamid ya. Oh, belakangnya sama, mekanisme kerjanya biasanya sama ya. Untuk yang multiple ada apa? Di situ ada valproat, ada topiramat. Nah, supaya gampang belajarnya, kita lihat gambarnya seperti ini ya. Ini dihafalin ya. Bagaimana mekanisme kerja dari masing-masing obat. Kenapa dihafalin? Karena bisa jadi ditanyakan ya farmakologinya. Oke, ini tadi sama rangkumannya seperti ini. Oke. Sekarang kita bicara mengenai hal yang lebih kompleks ya teman-teman ya, yaitu tata laksana bangkitannya. Di mana-mana nomor satu adalah menjaga jalan napas dari pasiennya dan mencegah nyeri kepala. Oke. Kemudian setelah itu diberikan obat. Obatnya apa? Obatnya adalah diazepam, midazolam, atau lorazepam. Nah, sayang sekali yang lorazepam ini tidak ada di Indonesia. Jadi obatnya adalah diazepam diberikan per IV atau midazolam per intramuskular. Bila tidak mempan dikasih penobarbital IV. Sudah gitu aja, gampang ya, itu pasien dewasa. Kalau pasien anak gimana? Pasien anak dikasih diazepam IV atau lorazepam IV. Dalam 5 menit dia akan aman. Dan alternatifnya diberikan diazepam per rektal. Kalau ibu hamil bagaimana? Kalau ibu hamil ada bangkitan dikasih magnesium sulfat 4 mg intravena selama 10 menit atau diberikan 4 mg intramuskular ya, bokong kanan, bokong kiri, boka-boki ya. Jadi cara hafalnya adalah gampang ya. Salah satunya misalnya ini ya, saya singkat, dia minjam pen. Kalau ada bangkitan dewasa maupun anak itu dia minjam pen. Diazepam, midazolam, kalau nggak mempan diganti penobarbital. Oke. Kalau anak-anak diazepamnya ada yang per rektal. Kalau ibu hamil bagaimana? Ibu hamil ada eklamsi, ada kejang, itu dikasih magnesium sulfat. Ya emak-emak ya, kalau emak-emak itu dikasih magnesium sulfat. Udah gitu aja ya, gampang. Oke. Epilepsi, epilepsi tadi sudah ya. Nah, yang penting adalah tahu untuk definisi ini sekedar tahu aja lah. Kan nanti pasti yang menegakkan diagnosis adalah dokternya ya. Jadi epilepsi ini dia bisa sembuh-sembuh sendiri, sudah lewat usia tertentu dia akan sembuh, atau kalau 10 tahun terakhir sudah tidak ada bangkitan, tanpa pemberian OAE itu kita bisa katakan pasiennya sudah teratasi ya. Oke, sekarang kembali ke laptop ya, ke gambar ini. Tadi sudah bicara tipe bangkitan. Sekarang kita ke arah epilepsi ya. Tadi bangkitan adalah bagian dari epilepsi, sekarang masuk ke epilepsi. Epilepsi tata laksananya tujuan utamanya adalah supaya pasiennya bebas bangkitan dan tidak mengalami efek samping. Jadi intinya adalah meningkatkan kualitas hidup pasiennya. Obat anti epilepsi itu diberikan bukan membuat pasiennya sembuh, tidak menyembuhkan kecuali dioperasi itu baru bisa sembuh. Jadi kan dia ada kelainan di struktur otaknya. Nah, itu tidak bisa. Ini hanya menyebabkan
apa pasiennya itu tidak kambuh-kambuh gitu ya. Kalau kambuh kan dia tidak bisa kerja ya, dia tidak bisa mengendara mobil, dia tidak bisa beraktivitas, artinya apa? Dia kualitas hidupnya akan menurun sebagai seorang manusia. Makanya kita kasihkan obat untuk mengatasi supaya pasiennya tidak kumat-kumat gitu ya. Jadi kita katakan supaya pasiennya bebas bangkitan. Tapi dengan pemberian berbagai macam obat ini itu bisa muncul efek samping dan kita tahu bahwa banyak obat anti epilepsi itu punya efek samping. Jadi bagaimana? Jadi kita harus memilihkan jenis obat yang tepat tanpa dia meningkatkan efek samping. Oke, jadi kalau dilihat di sini, algoritma terapi pasien epilepsi, ya. Itu saya kasih jabat tangan kenapa? Karena harus setuju dulu. Waktu awal pemberian terapi harus sepakat, ini obatnya ya, cara penggunaannya seperti ini. Kemudian efek samping bisa timbul adalah A, B, C, D itu harus dikasih tahu pasiennya. Karena apa? Karena minum obatnya nggak akan sekali, tapi jangka panjang. Jadi kita sepakat dulu ya, efek sampingnya ini oke? Oke. Kemudian yang kedua ada gambar panah. Artinya apa? Artinya harus tepat pemilihannya. Tepat sesuai apa? Tepat sesuai dengan jenis bangkitannya tadi. Oke? Nah, jadi kalau kita lihat di sebagai kiri ya, di bagannya itu, kita harus yakin diagnosisnya terlebih dahulu, yakin indikasinya, pilih OA yang tepat ya. Kalau tidak terkontrol, baru naikkan dosisnya. Kalau tetap tidak terkontrol, dicek kepatuhan pasiennya. Biasanya penyebab tidak terkontrol itu adalah karena pasiennya tidak patuh. Kemudian dicek diagnosisnya sudah oke belum nih kerjaan dokternya ya. Kemudian kalau iya, memang benar, sudah patuh, diagnosisnya benar epilepsi, ya oleh karenanya kita kasih terapi yang kedua, ditambahi OAE-nya ya. Kalau tidak terkontrol walaupun sudah dikasih 2 jenis OAE, maka dipertimbangkan terapi lain, kasih tadi OAE yang tipe ketiga, yang alternatif atau dilakukan pembedahan, oke. Nah yang di kanan itu juga penting teman-teman ya, kalau efek samping obatnya itu tidak dapat ditoleransi, maka harus diganti atau kita ganti obat OAE yang lain, oke. Evaluasi untuk perlu melanjutkan atau tidak itu setelah 3 sampai 5 tahun ya bebas bangkitan. Itu baru kita, pertimbangkan untuk di-stop OAE-nya. Yang perlu digarisbawahi dalam tata laksana epilepsi ini adalah yang pertama start dengan mono, satu, tunggal. Mulai dengan satu jenis obat saja, sesuai dengan jenis bangkitannya, dan kita minimalisasi biaya juga. Pilih yang pasiennya mampu untuk beli tentu saja ya. Yang kedua adalah start low, go slow. Ya, mulai dari dosis yang paling rendah, kemudian dinaikkan bertahap sampai mencapai dosis yang efektif atau dosis yang bisa ditoleransi pasiennya tanpa adanya efek samping obat. Dan perlu digarisbawahi berikutnya adalah patient adherence. Karena minum obatnya itu jangka panjang, berarti ada kemungkinan pasien itu tidak patuh minum obatnya. Jadi harus dikontrol kepatuhannya. Di monef kepatuhan pasien. Penting ya teman-teman ya untuk terapi epilepsi. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya ke bagian yang paling penting, sangat penting ya dari materi ini, yaitu cara memilih OAI-nya. Ini dihafal teman-teman ya, tidak ada cara lain, harus dihafal. Jadi kalau dia dewasa, bangkitannya itu parsial, itu lihat yang level A. Level A ini yang terpercaya ya, yang buktinya sudah paling oke. A itu bukti yang paling terpercaya. Jadi kalau dewasa dengan bangkitan parsial, obatnya adalah karbamazepin boleh, levetiracetam boleh, ya, dikasih phenytoin boleh, dikasih zonisamid boleh, ya. Alternatifnya kalau itu barangnya tidak ada, gitu ya, bisa dikasih valproat. Itu ya cara bacanya begitu. Anak-anak dengan bangkitan parsial, pilihannya cuma satu, oxcarbazepin. Ya, orang tua geriatri dengan bangkitan parsial, pilihannya ada dua, gabapentin ya, atau dikasih lamotrigin. Oke. Dewasa dengan bangkitan tonik-klonik. Nah, ini pilihannya ada banyak ya.
nanti dicek gitu ya, yang ada di situ apa aja pilihannya. Carbamazepin boleh, lamotrigin boleh, oxcarbazepin boleh, phenobarbital boleh, phenytoin boleh, topiramate boleh, valproat boleh. Jadi apa Bu cara milihnya? Nanti dilihat ada komorbid apa enggak. Karena apa? Karena kalau ada komorbid pilihan obatnya jadi beda lagi. Oke, nanti kita lihat di belakang. Anak-anak dengan bangkitan tonik-klonik. Tonik-klonik ini bisa macam-macam, tadi carbamazepin, ya, dikasih phenobarbital, ya, dikasih phenytoin dan seterusnya. Anak-anak dengan bangkitan lena, ada ectosusimid atau dikasih valproat. Ectosusimidnya belum tersedia di Indonesia, jadi pilihan utamanya kalau anak-anak dengan bangkitan lena adalah valproat. Ya, alternatifnya bisa lamotrigin. Begitu teman-teman cara bacanya ya. Obat-obat anti epilepsi, ini ada gambarnya supaya lebih mudah menghafal, boleh ya menggunakan gambar-gambar yang seperti ini. Kita lanjut, ini farmakokinetikanya. Ini buat apa Bu? Apakah dihafalkan angkanya? Oh tentu saja tidak. Tapi buat dibaca supaya mengerti ya, itu obat-obat yang ikatan obat dengan protein plasmanya itu besar ya. Berarti apa? Kalau ada hipoalbumin hati-hati ya. Nah, jadi perlu dilakukan top up albumin dulu gitu ya sebelum kita memberikan obat tersebut. Kemudian kita lihat metabolismenya. Metabolismenya di hepar terutama ya, lebih dari 90% di hepar. Berarti kalau ada gangguan hepar, kadarnya bisa meningkat. Jadi hati-hati. Jadi sebenarnya obat-obat ini lebih banyak ke interaksi ya, jadi banyak interaksi obat. Oke. Itu juga menentukan ya, mana yang indeks terapinya sempit. Nah, kalau indeks terapinya sempit maka perlu pemantauan ya. Tuh, dari macam-macam itu nanti bisa kelihatan teman-teman ya, itu yang perlu dilihat. Oke. Tuh misalnya phenytoin ya, fraksi tidak terikat protein meningkat pada hipoalbumin, ya mesti. Lah yang mengikat enggak ada, ya mesti kadar bebasnya meningkat. Atau ada gagal ginjal, oke, dikasih valproat itu juga meningkat. Nah, itu yang perlu dilihat ya. Oke, selain itu tadi interaksi-interaksi yang perlu dilihat juga adalah ini ya, teman-teman ya. Obat OAE ini banyak efek sampingnya. Dihafalke, Bu? Iya, dihafalkan. Ya, misalnya yang sering apa? Phenytoin. Phenytoin itu bisa hirsutisme ya, tumbuh bulu-bulu di sekujur tubuhnya. Yang sering ada gingival hyperplasia, enlarged gum ya, nystagmus, kulitnya menguning, dia teratogenik ya, osteomalacia, itu perlu dihafal ya, itu bisa dihafal ya. Dia misalnya disingkat phenytoin, P-nya adalah interaction with P450, hanya hirsutisme, E-nya enasgram dan seterusnya ya. Itu yang perlu dihafalkan. Sekarang adalah golongan obat-obat yang enzim inducer sama yang enggak ya. Jelas kalau dia ada sifat menginduksi enzim, maka dia akan menimbulkan banyak interaksi. Itu hati-hati. Ya, contohnya adalah enzim inducer misalnya carbamazepin, oxcarbazepin, phenytoin, ya, fosfophenytoin, phenobarbital, dan primidon ya. Yang di kanan itu nama dagangnya ya, nama dagangnya masing-masing. Jadi kalau dia masuk golongan enzim inducer, hati-hati bisa jadi ada interaksi obat. Oke, sekarang hal-hal khusus ya, kalau ada dia penyakit-penyakit tertentu. Kalau kontrasepsi, jadi pasiennya itu perempuan sedang menggunakan kontrasepsi itu hati-hati ya. Kenapa? Karena ada obat-obat yang terbukti mengurangi efek proteksi kontrasepsi. Misalnya apa? Phenytoin, phenobarbital, carbamazepin, primidon, dan oxcarbazepin. Oke, itu yang pasti. Jadi disarankan diberikan kontrasepsi non
hormonal. Oke. Kontrasepsi hati-hati. Kemudian pasien menopause. Pasien menopause diberikan OAE yang tidak menginduksi enzim, ya, karena tidak mempengaruhi metabolisme kalsium dan tidak menekan produksi bentuk vitamin D aktif, sehingga bisa meningkatkan risiko osteoporosis dan seterusnya. Oke? Oke. Terus ESO dari OAE. Cara mencegah ESO adalah dengan cara pilih OAE yang paling cocok dengan karakteristik pasiennya. Kemudian tadi ya, start low, go slow. Oke. Jadi kalau itu orang tua, itu kalau dilihat di tabel ada 4 efek samping yang biasa terjadi, yaitu gangguan kognitif, osteoporosis, peningkatan berat badan, atau penurunan berat badan ya. Bisa jadi berat badannya meningkat karena penggunaan obat-obat tersebut ya. Kalau berat badannya meningkat, direkomendasikan gitu ya, diganti dengan misalnya lamotrigin, levetiracetam, atau oxcarbazepine. Ya nanti dibikin singkatan-singkatan sendiri aja ya supaya lebih gampang ngafalinnya. Bagaimana kalau lini pertama tidak efektif? Tidak efektif adalah dengan cara kita melakukan evaluasi ya, evaluasi kepatuhan terlebih dahulu, apakah OAE-nya ini sudah sesuai dengan tipe, bangkitan, apakah ada kondisi lain yang mendasari ya. Kalau sudah itu bisa disingkirkan, bukan karena hal-hal tersebut, maka dosis OAE yang pertama dinaikkan sampai dosis maksimal yang bisa ditoleransi. Jadi pasien tidak terganggu dengan ESO-nya, itu maksudnya bisa ditoleransi ya. Kemudian OAE pertama itu diganti apabila tidak efektif walaupun sudah sampai dosis maksimal atau ada efek samping atau alergi. Oke. Cara mengganti. Cara mengganti dan menambah OAE, bila OAE kedua telah mencapai kadar terapi, baru OAE pertama itu diturunkan bertahap. Ya. Bila terjadi bangkitan saat penurunan OAE pertama, maka OAE kedua tetap dikasih dengan dosis terakhir yang bisa mengontrol bangkitan. OAE ketiga baru dilakukan apabila respon dengan OAE kedua, tapi responnya kurang. Oke. Kombinasi OAE harus punya mekanisme kerja yang berbeda. Nah ini, kalau ndak hafal tadi, mekanisme kerja dari masing-masing OAE di gambar yang pertama, ya ndak bisa ya menentukan mau pakai OAE yang mana. Syarat untuk menghentikan OAE. Setelah diberikan itu minimal 3 tahun bebas bangkitan, EEG-nya normal. Penghentian itu harus disetujui oleh pasien dan keluarga. Penurunannya bertahap 25%, dosis semula tiap bulan dalam jangka waktu 3 sampai 6 bulan. Kalau digunakan lebih dari 1 OAE, penghentian dimulai dari 1 OAE yang bukan OAE utama. Jadi yang tambahan dulu ya. Oke, sekarang pemeriksaan kadar obat dalam darah atau dalam plasma. Kapan PKOD dilakukan? Bilang, "Oh, phenytoin sempit rentang terapeutiknya, jadi harus di PKOD tiap hari." Ya bangkrut ya teman-teman ya. Nggak begitu ya. Jadi PKOD dilakukan hanya ketika bangkitan tidak terkontrol dengan dosis efektif, ada perubahan OAE, farmakokinetiknya berubah, kemudian pasien tidak patuh, ada toksisitas, ada penggantian regimen, atau melihat interaksi. Jadi jangan jarang dilakukan. Sekarang kalau ada gangguan-gangguan yang lain bagaimana? Ini bisa kita, sebut di awal ya. Kalau ada epilepsi plus ada penyakit lain. Cara bacanya begini teman-teman ya. Kalau pasien itu ada epilepsi plus gangguan hepar ya, itu hampir semua boleh kecuali valproat sama lamotrigin. Oke. Yang paling aman yang tanda positif yaitu levetiracetam, topiramat, oxcarbazepine, gabapentin, dan pregabalin, itu yang aman. Kalau ada gangguan renal, yang aman adalah phenytoin, carbamazepine, valproat, clobazam, clonazepam. Yang tidak boleh adalah topiramat. Ya, kalau ada penyakit jantung, paling aman valproat, levetiracetam, lamotrigin, topiramat. Oke. Yang penyakit paru, yang paling aman phenytoin, valproat,
clobazam, levetiracetam, dan seterusnya ya. Banyak yang aman. Gitu cara bacanya ya teman-teman ya. Sekarang kalau ada gangguan muskuloskeletal, tadi sudah disebut ya pada saat geriatri, kalau gangguan densitas tulang itu karena penggunaan enzim inducer, jadi dipilih yang non-enzim inducer. Gangguan tiroid itu juga akibat dari enzim inducer ya. Kemudian obesitas. Obesitas itu akibat beberapa obat seperti carbamazepin, clobazam, gabapentin, pregabalin, dan valproat. Ya, tadi sudah juga. Epilepsi dengan infeksi. Nah, ini yang hati-hati karena pasien tuberkulosis kan banyak. Pada pasien tuberkulosis, penggunaan isoniazid itu bisa menghambat metabolisme carbamazepin, phenytoin, dan valproat sehingga bisa menyebabkan toksisitas. Ya, rifampicin itu justru mengurangi konsentrasi dari carbamazepin, phenytoin, valproat, lamotrigine, dan fenobarbital. Ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya yang satu meningkatkan, yang satu mengurangi. Jadi apa? Apakah tidak usah minum obat TB? Ya tidak, obat TB tetap lanjut ya. Jadi dipilih obat yang tidak berinteraksi sebisa mungkin, obat TB-nya lanjut ya. Dilakukan pemantauan kadar obat dalam darah ya. Pada kasus pasien HIV yang mengkonsumsi ARV, yang paling tepat adalah levetiracetam, pregabalin, dan topiramat. Jadi itu 3 macam untuk yang HIV. Kemudian stroke, digunakan obat yang tidak berinteraksi dengan antiplatelet dan antikoagulan. Kalau ada migrain, bisa langsung dikasih valproat atau topiramat karena valproat dan topiramat bisa sekaligus terapi preventif migrain ya. Yang lain-lainnya juga boleh itu gabapentin, carbamazepin, dan sebagainya ya. Sekarang kalau ada depresi, ansietas, dan psikosis yang harus diberikan itu ada di sebelah kiri ya. Itu semuanya boleh, yang direkomendasi itu boleh. Ya, yang terapi psikiatriknya itu yang di kanan. Oke, SSRI. Gitu ya, teman-teman ya cara bacanya. Teratogenisitas ini perlu jadi catatan ya, karena tidak ada OAE yang aman pada bumil. Jadi direkomendasikan diberikan asam folat pada pasien yang akan merencanakan kehamilan atau pada saat hamil trimester pertama, supaya tidak terjadi toksisitas yaitu defek dari neural tube. Oke. Jadi obat antiepilepsi yang dipilih pada ibu hamil adalah yang generasi kedua dengan risiko teratogenisitas yang tinggi, yang rendah, mohon maaf ya, yang rendah. Misalnya lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepin, dan topiramat. Ini dihafalkan ya. Lamotrigine, levetiracetam, oxcarbazepin, dan topiramat. Oke, jadi hati-hati karena ada komplikasi maternal dan neonatal pada kehamilan ya. Jadi sudah sebelum kehamilan itu diberikan dosis optimal sebelum konsepsi, kemudian diganti ke OAE yang kurang teratogenik, kemudian dosisnya ini harus efektif 6 bulan sebelum terjadinya konsepsi. Kalau bisa monoterapi aja dan tidak dipakai valproat. Saat hamil jangan diganti jika hanya untuk mengurangi teratogenik. Karena tadi kan harus direncanakan dulu ya kehamilannya. Kadar OAE diperiksa di awal trimester dan pada bulan akhir kehamilan. Kalau persalinan, selama persalinan OAE tetap diberikan dan diberikan terapi yaitu diazepam atau phenytoin ya jika ada kejang pada saat persalinan, dan diberikan vitamin K 1 mg intramuskular untuk mengurangi resiko perdarahan pada saat kelahiran. Setelah persalinan itu jika OAE tadi sempat dinaikkan diturunkan secara bertahap. Sekarang ibu menyusui. Kalau ibu menyusui yang aman adalah phenytoin, valproat, dan
karbamazepin. Ya, itu yang paling aman. Sekarang kita masuk ke pokok bahasan yang kedua ya, yaitu status epileptikus. Status epileptikus adalah bangkitan epileptik yang memanjang atau berulang ya. Satu bangkitan ini berlangsung lebih dari tadi 5 menit ya, atau bisa sampai 30 menit, atau ada dua bangkitan atau lebih di mana di antara bangkitan itu tidak ada kesadaran ya. Atau bangkitan dengan durasi lebih dari 5 menit, atau bangkitan berulang lebih dari 2 kali atau minimal 2 kali, tanpa adanya pulih kesadaran di antara dua bangkitan. Ada 2 macam tipe status epileptikus, yaitu tipe konvulsif, kejang ya, atau tipe non-konvulsif. Kalau non-konvulsif itu ada bangkitan EEG yang memanjang, EEG-nya memanjang, kemudian gejala klinisnya non-motorik, misalnya perubahan perilaku atau awareness. Nah, tata laksananya itu dilakukan pada saat emergensi, yaitu pada titik waktu T1 ya. Kalau kejangnya tonik-klonik 5 menit pertama harus dikasih apa, kemudian kejang vokal 10 menit pertama dikasih apa, kalau lena 10 sampai 15 menit pertama dikasih apa, itu ya. Kalau yang T2 itu adalah waktu konsekuensi jangka panjang, oke. Kita lihat algoritma terapinya. Nah, 5 menit pertama adalah fase stabilisasi. Dilakukan itu ya, periksa kadar gula darah, jika hipoglikemi dikasih dextrose 40. Kemudian kalau masih kejang, dilihat ya 5 sampai 20 menit itu adalah SE dini ya. SE dini ini dikasih diazepam atau midazolam atau lorazepam. Lorazepamnya nggak ada, jadi ya pilihannya diazepam atau midazolam. Diazepamnya IV, midazolamnya IM. Dosisnya perlu dihafal Bu, tidak usah ya. Jika tidak tersedia dikasih fenobarbital atau dikasih diazepam rektal ya. Kalau kejangnya masih berlanjut bagaimana? Kalau masih lanjut bisa dikasih salah satu dari terapi lini kedua, yaitu phenytoin, valproat atau levetiracetam. Jika tidak ada dikasih fenobarbital. Ini sudah masuk ke SE yang menetap ya. Dan terakhir SE refrakter itu 40 sampai 60 menit, itu diulangi terapi lini kedua tadi dan diberikan terapi anestesi, misalnya teopental, midazolam, pentobarbital atau propofol. Atau diganti OAE lain ya, topiramat atau lakosamid. Oke. Ini yang refrakter, tapi saya rasa enggak mungkin ya kita tanyakan sampai yang tahap refrakter. Jadi di awal-awal aja yang perlu dihafal. Nah, cara menghafalkannya, kalau tadi yang SE dini ya, itu dia minjam pen ya, diazepam, midazolam, fenobarbital. Kalau yang lini kedua itu bisa disingkat Feni, Valet, Veno ya. Phenytoin, valproat, levetiracetam. Ya. Kalau nggak mempan kan dikasih fenobarbital. Jadi Feni dulu baru Veno ya. Fenobarbital tidak pernah menjadi pilihan utama. Sekarang SE non-konvulsif. Ya. SE-nya ada 2 macam, SE lena tipikal atau SE parsial kompleks. Kalau lena atau absen ya, kejang absen, diazepam atau lorazepam ya. Kalau masih berlanjut dikasih valproat atau fenobarbital. Kalau parsial kompleks dikasih diazepam atau lorazepam, sama juga ya. Atau kalau masih berlanjut diganti valproat atau phenytoin ya. Kalau masih berlanjut baru terusnya ya dikasih anestesi. Oke, kita lihat. Ini untuk yang OAE resisten obat ya. OAE resisten obat sekedar tahu aja ya, barangkali. Barangkali ya. Yang paling bagus adalah level A ya, monoterapi bangkitan vokal dewasa, alternatifnya adalah pregabalin. Adjuvan untuk bangkitan vokal pada dewasa adalah pregabalin juga. Kalau untuk bangkitan vokal anak bisa oxcarbazepin, levetiracetam, atau zonisamid ya. Adjuvan untuk LGS itu clobazam, bangkitan umum pada dewasa levetiracetam atau lamotrigin ya.
Itu cara bacanya seperti itu. Nah, sekarang kita pokok bahasan terakhir adalah kejang demam. Kejang demam adalah bangkitan kejang yang terjadi pada anak berumur 6 bulan sampai 5 tahun dengan kenaikan suhu tubuh. Suhunya itu di atas 38 dan tidak disebabkan oleh proses intrakranial. Jadi kejangnya ini karena kenaikan suhu tubuh bukan karena gangguan metabolik ya, tidak ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya. Kalau ada riwayat itu namanya bukan kejang demam. Klasifikasi kejang demamnya ada yang sederhana, ada yang kompleks ya. Simple febrile seizure atau kompleks febrile seizure. Tata laksananya seperti apa? Nah, ini tadi dia dikatakan sederhana kalau kurang dari 15 menit, tonik-klonik dan tidak berulang. Kompleks lawan katanya dari yang sederhana tadi ya kriterianya. Obatnya antipiretik, antipiretiknya kalau nggak paracetamol ya ibuprofen. Antikonvulsan, antikonvulsannya diberikan diazepam oral atau rektal 3 kali sehari ini ya. Ini antikonvulsan intermittent selama 48 jam pertama. Oke, terus sekarang kalau rumatan, kalau sudah teratasi, itu dikasih valproat untuk rumatan selama 1 tahun tanpa di tapering off dan di stop saat anak itu tidak lagi mengalami demam. Itu ya sederhana kalau kejang demam. Oke, jadi itu penjelasan tentang epilepsi, status epileptikus, dan juga kejang demam. Ya, semoga penjelasan ini bermanfaat untuk teman-teman. Nanti tugas videonya bisa ditonton dan nanti kita jumpa di pertemuan berikutnya untuk topik yang lain. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa untuk terus dukung supaya channel ini berkembang dan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih, sampai jumpa lagi.